sakaratul maut ini, yang paling ringan mengalami sakaratul maut hanyalah syahid. Syahid. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat pada halaman 37, ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum min alamil qarsah. Tidaklah seorang syahid di antara kamu waktu meninggal dunia merasakan sakaratul maut itu kecuali seperti seseorang di antara kalian merasakan gigitan seekor semut. Pernah digigit seekor semut? Ya. Apa semutnya? Terserah. Pokoknya gigitan semut, kayak gitulah orang syahid merasakan. Fasyahidu min ummati, maka yang syahid dari kalangan umatku itu, kata Nabi. Kan Nabi pertama bertanya pada para sahabat, tuan-tuan sekalian, tahu nggak siapakah orang yang syahid? Apa kata para sahabat? Yang syahid itu ya Rasulullah, orang yang pergi dengan hartanya dan jiwanya, lalu berperang di jalan Allah, kemudian dia membunuh lalu terbunuh oleh tangan musuh di medan perang, itu yang syahid ya Rasulullah. Kata Rasul, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Jika demikian betapa sedikitnya umatku yang terhitung syahid. Tidak, kata Rasul. Maka Nabi merinci satu persatu yang syahid itu. Berbahagialah jika kita termasuk salah satu di antara mereka ini. Satu, Nabi mengatakan, orang yang terbunuh karena membela agamanya syahid. Dua, orang yang meninggal dunia karena penyakit yang ada di perutnya dan tidak sembuh-sembuh. Udah berobat tidak sembuh-sembuh, lalu meninggal gara-gara itu, syahid. Orang yang menanggung sakit di kepalanya, apapun nama penyakitnya, ya, kanker, tumor, apalah namanya, terserah, ya, dan dia tidak sembuh-sembuh dengan obat-obat yang benar, kemudian dia meninggal, syahid, kata Nabi. Orang yang terbakar, syahid. Orang yang tenggelam, syahid. Ya, tentu saja semua ini tidak disengajakan oleh dirinya sendiri. Kalau disengajakan dah bunuh diri namanya, ya. Kemudian seorang wanita yang melahirkan anak dan meninggal dalam proses melahirkan, syahid. Orang yang sedang pergi keluar menuntut ilmu agama Allah lalu meninggal dalam perjalanannya, syahid. Macam bapak ibu ini, pergi tadi ada kecelakaan, meninggal, syahid, karena niatnya mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, orang yang meninggal karena penyakit yang menular dan mati dia oleh penyakit tersebut, maka dia syahid. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, orang yang meninggal dunia minal hadami, karena reruntuhan sesuatu yang menimpanya. Apakah karena ada tebing ketika bapak bawa mobil, bawa motor, tebing jatuh, ya, ada menggelinding dari atas, ketiban lalu meninggal dunia. Atau kita lewat di pinggir jalan yang di situ ada gedung lagi dibangun, jatuh paku satu kena kepala bapak, ya, meninggal dunia. Wah, Pak Ustadz, nggak mungkin paku satu bisa meninggal dunia, ya, satu ton maksudnya. Jatuh kena kita meninggal dunia. Orang yang kena bom, pesawat yang jatuh, kecelakaan lalu lintas, syahid. Mereka adalah para syuhada yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka-mereka ini tentu saja tidak berhak mendapatkan 6 keistimewaan syahidnya orang syahid di medan tempur. Ya, mereka ini istimewanya hanya kematiannya, sakaratnya ringan, gitu. Yang kedua, dia bebas dari azab kubur. Sementara proses yang dilakukan kepadanya berlaku secara umum, seperti yang lain-lain yang merasakan, dimandikan, dikapani, disolatkan, nanti di padang mahsyar dia menjalani hal-hal yang normal. Hanya nanti yang paling pertama dimasukkan surga adalah seluruh yang syahid-syahid ini. Awalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah
Yang paling pertama masuk ke dalam surga dari kalangan umatku ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah fasyahid, kata Nabi. Orang yang syahid. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya untuk orang yang sakaratul maut sementara dia syahid, sakaratnya sangat ringan, maka Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, masih ingat dengan nama ini Pak? Masih ingat dengan nama ini? Syekh Ahmad Yasin, pendiri intifadah di Palestina. Ketika beliau hidup, beliau berpesan seperti ini: nyawa di tubuh kita hanya 1 lembar, dan dia pasti akan keluar. Pastikanlah ia keluar dengan semulia-mulia keadaan, dengan semahal-mahal harga, dan tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Ini kata beliau, tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kita sadar kita bukan pencinta perang, dan Allah pun sudah mengakui fitrah manusia itu benci perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan bagi kamu perang, dan perang itu tidak kamu sukai. Allah telah mengatakan itu benar, kita tidak suka perang. Tapi kalau itu terbuka, peluangnya nanti terbuka, jangan lari. Kesempatan Pak, kematian tidak akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad. Karena kita masuk jihad lalu kita lebih cepat, lebih awal meninggalnya, tidak. Kematian juga tidak akan ditunda oleh Allah kalau kita lari daripada medan jihad. Allah tidak akan mempercepat kematian karena jihad, dan juga tidak menunda karena lari dari jihad. Khalid bin Walid, di mana beliau meninggalnya? Di medan perang atau di mana? Beliau meninggalnya di atas dipan, tempat tidur. Sampai-sampai ratapannya waktu mau meninggal, tidak ada 1 lembah pun yang di dalamnya ada perang, melainkan saya ada di dalamnya. Tidak ada 1 bukit pun yang di dalamnya, di atasnya ada perang, melainkan saya ada di atasnya. Tidak ada 1 kancah peperangan pun, melainkan saya ada di sana. Saya merindukan syahid. Ternyata Allah memberikan kepada saya akhir hayat di atas dipan. Ini menandakan apa? Perang bukanlah asbab mempercepat kematian. Padahal Khalid ada selalu di tengah-tengah perang. Tidak ada 1 mili pun dari tubuhnya melainkan ada bekas senjata tajam, bekas tombak, bekas panah. Masya Allah. Tetap saja saya berjumpa dengan seorang syekh berusia 94 tahun di Aceh. Selepas tsunami Aceh, saya berjumpa dengannya. Namanya Tengku Toha. Beliau adalah kaki tangannya Daud Ber'eh. Apa kata beliau? Saya panglima perang yang mendampingi Tengku Daud Ber'eh. Sejauh perjalanan saya dengan beliau, tidak ada medan perang yang tidak kami masuki. Tetapi ternyata sampai sekarang rindunya kami untuk mendapatkan syahid dari Allah belum dikabulkan. Namun sebenarnya mereka sudah mendapatkan rezeki itu dari Allah. Sebab apa? Sebab Rasulullah bersabda, siapa yang berniat untuk berperang di jalan Allah, siapa yang berniat lalu syahid di jalan Allah, ternyata Allah tidak memberikan jalan kepadanya, ternyata Allah tidak membukakan peluang untuknya, lalu dia mati di atas firashnya, di atas dipannya, mata fahuwa, dia mati, maka dia bimanzilatis syuhada, nala manzilatas syuhada, dia sampai kepada tingkat para syuhada. Karena niat Pak, niat. Tidak ada salahnya Bapak Ibu berniatlah, dan bahkan berdoalah, ya Rabb, beri hamba rezeki syahid dengan caramu, beri hamba rezeki syahid dengan caramu. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, dalam sakaratul maut